Pemerintahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah, sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah Asy-Syafa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib pada tahun 132 Hijriah oleh Abdul Abbas As-Syafa dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan, antara satu dengan yang lain memiliki kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib. Dari nama Al-Abbas, paman Rasulullah inilah nama ini disandarkan pada 3 tempat pusat kegiatan, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Di kota Humaimah bermukim keluarga Abbasiyah. Salah seorang pimpinannya bernama Al-Imam Muhammad bin Ali yang merupakan peletak dasar-dasar bagi berdirinya dinasti Abbasiyah. Para penyerang Abbasiyah berjumlah 150 orang di bawah para pimpinannya yang berjumlah 12 orang, dan puncak pimpinannya adalah Muhammad bin Ali. Adapun sejarah berdirinya Bani Abbasiyah dimulai sejak Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, naik tahta. Muncul gerakan oposisi yang hendak menumbangkan Bani tersebut yang dipimpin oleh Ali bin Abdullah, cucu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi dari kelompok Sunni. Kelompok Sunni ini berhasil menjalin kerjasama dengan kelompok Syiah karena mereka sama-sama keturunan Bani Hashim. Kedua kelompok di atas juga menjalin kerjasama dengan orang-orang Persia, karena orang-orang Persia dianaktirikan oleh Bani Umayyah, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Padahal mereka sudah lebih dahulu memiliki peradaban yang maju. Tujuan aliansi adalah menegakkan kepemimpinan Bani Hashim dengan merebutnya dari tangan Bani Umayyah. Untuk mencapai tujuan itu, berbagai kelemahan Bani Umayyah mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Mereka melantik dan menyebar para propagandis, terutama untuk daerah-daerah yang penduduknya mayoritas bukan orang Arab. Tema propagandis ada 2. Pertama, al-musawah, yaitu persamaan kedudukan, dan kedua, al-islah, yaitu perbaikan. Artinya kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Tema pertama amat menarik di kalangan Muslim non-Arab, karena mereka selama ini dianaktirikan oleh Bani Umayyah, baik secara politik, sosial, dan ekonomi. Sedangkan tema kedua menarik di kalangan banyak ulama Sunni, karena mereka melihat para khalifah Bani Umayyah telah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pada mulanya mereka melakukan gerakan rahasia, akan tetapi ketika aliansi dipimpin oleh Ibrahim bin Muhammad, gerakan itu berubah menjadi terang-terangan. Perubahan itu terjadi setelah mereka mendapat sambutan luas, terutama di wilayah Khurasan yang mayoritas penduduknya Muslim dan Arab. Dan setelah masuknya seorang jenderal cekatan ke dalam gerakan ini, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Dia adalah seorang budak yang dibeli oleh Muhammad, ayah Ibrahim. Dia adalah kader yang dididik oleh Muhammad dan tinggal bersama anaknya Ibrahim. Dia dikirim Ibrahim sebagai propagandis ke tanah kelahirannya dan mendapat sambutan yang baik dari penduduk. Dia membentuk pasukan militer yang terdiri dari 2.200 orang infanteri dan 57 pasukan berkuda. Pemimpin Daulah Umayyah berhasil menangkap Ibrahim dan mereka membunuhnya. Pimpinan aliansi dilanjutkan oleh saudaranya Abdul Abbas yang kelak menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah. Abdul Abbas memindahkan markasnya ke Kufah dan bersembunyi di situ. Pada itu Abu Muslim memerintahkan panglimanya Qutaibah bin Syahib untuk merebut Kufah. Dalam gerakannya menuju Kufah, dia dihadang oleh pasukan Bani Umayyah di Karbala. Pertempuran sengit pun terjadi. Dia memenangkan peperangan itu, akan tetapi dia tewas.
Anaknya Hasan memegang kendali selanjutnya dan bergerak menuju Kufah dan melalui pertempuran yang tidak begitu berarti. Kota Kufah itu dapat ditaklukkan. Abdul Abbas keluar dari persembunyiannya dan memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pertama yang diberi nama dengan Bani Abbasiyah dan dibayat oleh penduduk Kufah di Masjid Kufah. Mendengar hal itu, Khalifah Marwan menggerakkan pasukan berkekuatan 120.000 orang tentara menuju Kufah. Untuk itu, Abdul Abbas memerintahkan pamannya Abdul bin Ali menyongsong musuh tersebut. Kedua pasukan itu bertemu di pinggir sungai Zab, anak sungai Tigris. Pasukan Umayyah berperang tanpa semangat dan menderita kekalahan. Abdullah bin Ali melanjutkan serangan ke Syria. Kota demi kota berjatuhan. Terakhir Damaskus, ibu kota Bani Umayyah, menyerah pada tanggal 26 April 750 Masehi. Namun Khalifah Marwan melarikan diri ke Mesir dan dikejar oleh pasukan Abdullah. Akhirnya dia tertangkap dan dibunuh pada tanggal 5 Agustus 750 Masehi. Dengan demikian, setelah Marwan bin Muhammad terbunuh sebagai khalifah terakhir Bani Umayyah, maka resmilah berdiri Bani Abbasiyah. Sementara orang-orang Syiah tidak memperoleh keuntungan politik dari kerjasama ini, dan mereka terpaksa memainkan peranan lagi sebagai kelompok oposisi dalam setiap pemerintahan, pada khususnya tentu memiliki perkembangan dan kemajuan, sebagaimana halnya dalam pemerintahan yang dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti ini mempunyai kemajuan bagi kelangsungan agama Islam, sehingga masa dinasti Abbasiyah ini dikenal dengan The Golden Age of Islam. Sisi kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain bidang politik. Dalam usahanya memantapkan stabilitas dinasti Bani Abbasiyah, maka Abdul Abbas As-Saffah menyiapkan pasukan elit yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali. Pasukan ini terus maju sampai ke lembah Sungai Al-Zab. Di sini terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara pasukan Abbasiyah melawan pasukan Umayyah yang berjumlah tidak kurang dari 12.000 orang. Tetapi karena semangat perang yang dimiliki oleh pasukan Abbasiyah lebih tinggi, maka mereka dapat mengalahkan pasukan Umayyah. Seterusnya mereka memasuki kota Damaskus yang menyebabkan Khalifah Marwan II melarikan diri ke Palestina. Tetapi pengejaran terhadap Marwan II terus dilakukan dan akhirnya Marwan II wafat di kota Mesir 7 bulan setelah kekalahannya pada perang di lembah Sungai Al-Zab. Dan pada saat yang bersamaan dengan penyerangan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ali, maka dilakukan pula penyerangan ke wilayah timur dengan target utama adalah pasukan Yazid bin Umar. Pasukan yang disiapkan oleh Abu Muslim Al-Khurasani ini dipimpin oleh Qohtabah yang kemudian digantikan oleh anaknya Al-Hasan bin Qohtabah dan berhasil menerobos pertahanan pasukan Yazid. Terpaksa Yazid memilih jalan damai. Akan tetapi Yazid yang datang beserta seluruh pasukannya dan seluruh keluarga Umayyah termasuk ulama yang ada beserta mereka dengan maksud untuk berdamai, ternyata semuanya tewas terbunuh di tengah pasukan Abbasiyah. Semua kekuatan-kekuatan yang tersisa dan dianggap sebagai suatu ancaman oleh dinasti Bani Abbasiyah, maka itu harus dilumpuhkan dan dilenyapkan supaya tidak ada lagi gangguan serta ancaman yang akan muncul nantinya dalam perjalanan pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Memendamkan upaya-upaya pemberontakan sekalipun upaya keras telah dilakukan oleh kelompok Abbasiyah untuk menghabisi semua yang dianggap berbahaya. Tetapi tidak berarti kemudian pemerintahan Abbasiyah menjadi kuat. Buktinya beberapa pemberontakan dan ancaman muncul yang sewaktu-waktu hal ini dapat mengganggu kelangsungan dinasti Bani Abbasiyah, seperti pemberontakan yang dilakukan oleh para orang terdekat Abdul Abbas As-Saffah sendiri, yaitu Abdullah bin Ali, kemudian oleh Abu Muslim
Al-Khurasani, serta golongan Syiah. Tetapi hal itu dapat diatasi dengan menangkap bahkan membunuh pimpinan pemberontakan dengan cara apapun. Lalu administrasi. Masa pemerintahan Bani Umayyah, posisi-posisi strategis diisi keluarga Bani Umayyah sendiri yang notabene adalah dari kalangan Arab. Sedangkan pada dinasti Abbasiyah justru diisi oleh orang-orang non-Arab. Khalifah sebagai kepala pemerintahan, penguasa tertinggi sekaligus menguasai jabatan keagamaan dan sebagai pemimpin sakral. Disebut juga bahwa para khalifah tidak mempunyai aturan baku dalam menetapkan putra mahkota, dan itu telah bermula sejak masa Al-Amin. Pada masa ini, jabatan penting diisi oleh seorang wazir yang menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang digariskan hukum Islam sebagai orang yang berperan mengangkat dan menurunkan para pegawai. Ada dua macam wazir, yaitu wazir tafwid, biasa diistilahkan dengan Perdana Menteri, memiliki kekuasaan yang sangat tinggi, dan wazir tanfiz yang kekuasaannya terbatas. Selain jabatan wazir, masih ada lagi jabatan penting lain, hajib, perantara antara rakyat dengan khalifah. Saat seseorang dari mancanegara datang, terlebih dahulu berhadapan dengan hajib sebelum bisa diizinkan bertemu dengan khalifah. Kemudian jabatan jalad, pelaksana hukuman terhadap terdakwa, sering diistilahkan dengan algojo atau eksekutor yang selalu siap di belakang khalifah. Salah satu ciri pembeda antara dinasti Abbasiyah dengan Umayyah adalah dari jumlah kementerian pokok yang dibentuk. Pada masa Umayyah ada 5 kementerian. Justru pada masa Abbasiyah ditambah menjadi beberapa kementerian, yaitu yang pertama Diwan Al-Jun, kedua Diwan Al-Khoraj, ketiga Diwan Al-Rasail, dan keempat Diwan Al-Hatam. Lalu 5 Diwan Al-Barid. Kemudian tambahan masa Abbasiyah salah satunya adalah 6 Diwan Al-Azimah. Keseluruhannya berjumlah 14 kementerian. Demi kelancaran administrasi wilayah, Khalifah Bani Abbasiyah membagi susunan pemerintahan menjadi pemerintah pusat dan wilayah. Satu wilayah dianggap sebagai satu provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang amir yang melaksanakan tugas khalifah dan bertanggung jawab kepadanya. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah dikategorikan oleh ahli sejarah dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, tekanan orang-orang Turki. Sejarah masuknya orang-orang Turki ke dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah diawali dari kebijaksanaan Al-Ma'mun yang menunjuk kesadarannya Al-Muqtasim menjadi khalifah sepeninggal beliau. Ketika itu orang-orang Persia tidak setuju karena mereka berkeinginan agar Al-Ma'mun mengangkat anaknya yang bernama Abbas menjadi khalifah. Hal itu tidak diinginkan Al-Ma'mun. Akhirnya Al-Muqtasim diangkat Al-Ma'mun menjadi khalifah menggantikannya. Setelah Al-Muqtasim naik tahta, dia memindahkan ibu kota Daulah Abbasiyah dari Baghdad ke Samarra, kira-kira 95 km ke arah hulu sungai Tigris, dengan membangun istana dan asrama-asrama tentara yang akan menampung 250.000 tentara. Dan sebagian dari kota yang dibangunnya itu diberikannya kepada kepala-kepala suku Turki. Pilihannya jatuh kepada orang-orang Turki karena dia sendiri atau ibunya berasal dari Turki. Untuk memperkuat pemerintahannya, maka dibentuknyalah tentara reguler yang terdiri dari orang-orang Turki yang berasal dari para budak. Orang Turki yang terkenal jiwa militernya semakin hari semakin memperlihatkan prestasi mereka dalam bidang militer. Akibatnya, pangkat-pangkat tertinggi dalam kemiliteran diberikan kepada mereka sehingga secara perlahan-lahan tentara Arab dan Persia semakin terdesak ke belakang. Begitu besarnya peranan orang-orang Turki tersebut dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah menyebabkan tentara dari unsur Arab dan Persia terpaksa mencari jalan keluar untuk mendirikan kerajaan-kerajaan kecil yang terbebas dari pemerintahan pusat.
Peranan yang dimainkan orang Turki kepada pemerintahan setelah Al-Muqtasim sudah sedemikian besar. Para perwira-perwira Turki sudah memegang jabatan yang langsung berada di bawah Khalifah Al-Mutawakkil. Misalnya berusaha untuk membatasi peranan mereka, tetapi usahanya itu gagal, bahkan dia mati atas kerjasama orang Turki dengan putranya sendiri Al-Muntasir. Hal tersebut bisa terjadi kemungkinan karena lemahnya khalifah atau karena banyaknya jabatan strategis yang telah mereka duduki. Faktor eksternal. Dalam periode ini, khalifah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya Baghdad dan sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah datang tentara Mongol dan Tatar menghancurkan kota Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Adapun beberapa faktor eksternal kemunduran dinasti Abbasiyah antara lain perang salib yang terjadi dalam beberapa gelombang dan hadirnya tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan.